dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak karunia kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita bisa masih merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita semakin terus menjadi hambanya yang selalu senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat salam curahkan kepada kedua sana kita, tentunya kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita, memberikan arahan-arahan kepada kita, dan nasihat-nasihat dan arahan Rasulullah telah terabadikan di dalam sabda-sabda beliau. Selawat juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan lisannya sampai yaumul akhir nanti. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di Wisata Kolbu episode yang 43. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji dengan tema menjadi istri yang soleha. Terus bersama saya setelah jedah yang berikut ini.
Pemirsa PKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Wisata Qalbu yang episode yang ke-43 dengan tema menjadi istri yang solehah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita insan ketika mendapatkan pasangan hidup, sebelum atau sesudahnya, yang sebelum tentunya seorang laki-laki ingin mencari wanita yang soleha untuk jadikan sebuah pasangan hidup. Yang sudah nikah mendapatkan seorang istri yang beriman, yang muslimah, juga menginginkan bagaimana istrinya menjadi istri yang soleha, istri soleha yang taat kepada agama, taat kepada suami. Ketika sesudahnya ada yang sudah menikah, kemudian menemukan pasangan hidupnya, karakter, sifat asli yang temukan, tentunya ada yang menjadi kecewanya seorang suami atau tidak menemukan sebuah apa yang diinginkan sebelum dia menikah. Atau sebaliknya, ketika seorang istri dia sudah menikah, dia berpikir bagaimana dia bisa menjadi seorang istri yang soleha terhadap suaminya, terhadap pasangan hidupnya, sehingga dia mendapatkan sebuah ketentraman, keberkahan dalam rumah tangga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan istri yang soleha? Kalau kita lihat atau kita dengarkan tadi ayat yang saya bacakan, surat An-Nisa, yang Allah menjelaskan fas-salihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala dan surat An-Nisa telah menjelaskan bahwa Allah mengatakan fas-salihat, wanita-wanita yang solehah. Allah menjamak, ada jamak fas-salihat, wanita-wanita yang solehah. Wa mahum, siapa mereka? Siapakah mereka yang disebut fas-salihat? Allah mengatakan qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah mengatakan menjelaskan kepada kita adalah qanitatun, yaitu wanita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumahnya, ketika suaminya tidak ada berada di rumahnya. Bima hafizullah, dengan apa Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaganya. Artinya qanitatun hafizat. Wanita yang soleha adalah wanita yang senantiasa dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dia seharusnya menjadi seorang yang beriman, seorang wanita yang soleha, menutup ketika Allah Subhanahu wa taala, contohnya Allah memerintahkan untuk menghijab, untuk menutup auratnya, menjadi sebuah hukum yang wajib bagi seorang wanita, maka kemudian dia bersegera mentaati apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup auratnya, tidak mengumbar-ngumbar, tidak membuka aurat-auratnya, kecuali adalah ditampakkan di depan suaminya. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dia taat dengan apa yang dijelaskan, atau taat dengan suaminya, dengan pasangan hidupnya. Tapi ketika seorang suami dia tidak taat, atau perintahnya
dengan bermaksiat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang wanita itu tidak mentaati suaminya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini areanya atau dalam lingkupnya adalah lingkup dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan ayatnya adalah hafizat lil ghaibi, yang senantiasa menjaga kehormatannya ketika seorang suaminya tidak ada di rumahnya, ketika seorang suaminya dia bekerja, ketika seorang suaminya keluar dinas, ketika seorang suaminya keluar, dia selalu senantiasa menjaga kehormatannya. Ada ulama mengatakan hafizat lil ghaibi, menjaga kehormatannya. Maka ketika seorang suami tidak ada di rumahnya, seorang istri yang menjadi seorang soleha, dia tidak mengizinkan seorang tamu laki-lakinya masuk ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Dia tidak mengizinkan dirinya atau tidak mengizinkan orang lain, siapapun yang bukan mahramnya, untuk masuk ke dalam rumahnya. Hafizat lil ghaibi. Begitu juga tentu saja dia menjaga hartanya, menjaga amanah hartanya, di mana hartanya itu dibelanjakan. Hafizat bima lil ghaibi bima hafizallah, apa dengan apa yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi firman Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah. Lantas bagaimana kelanjutannya episode yang menjadi istri yang soleha? Masih bersama saya setelah jeda berikut ini. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Pemirsa PKU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membahas apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengenai istri yang solehah, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hafizat lil ghaibi, yang menjaga kehormatannya ketika seorang suami tidak ada di rumahnya. Nah, ini menjadi ibroh atau menjadi pelajaran realita masyarakat kita sekarang. Wanita-wanita itu istri-istri yang sekarang, kalau suaminya tidak ada, keluar dinas, kerja dan sebagainya, masih saja kita lihat wanita sekarang menerima seorang duyuf, tamu yang bukan mahramnya, tanpa seizin seorang suaminya. Bahkan ketika harta suaminya tidak dijaga oleh seorang istrinya. Misalnya contoh yang terjadi, ibu rumah tangga, istri-istri sekarang adalah ketika menemukan uang di dalam saku, kantong, baik itu celana atau baju, isi menemukan. Tapi yang terjadi biasanya uang yang ditemukan oleh seorang istri itu tidak diberitahukan kepada suaminya bahwa dia menemukan uang. Justru ini masuk ke kantongnya. Ini terjadi bahwa ini tanda bahwa seorang itu adalah bukan seorang istri yang solehah, karena tidak bisa mentaati atau menjaga harta yang dimiliki oleh suaminya.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas dengan perkembangan zaman ini, dengan gejolak-gejolak zaman ini, tentu saja kita memiliki seorang istri atau seorang istri yang sudah memiliki suami, tentu memiliki maksimal usaha ingin menjadi seorang istri yang soleha, membahagiakan seorang suami yang nantinya adalah rumah tangganya tidak hanya rumah tangga duniawi, tapi adalah rumah tangga mereka berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Tahrim pernah Rasulullah SAW membiarkan atau mencueki istrinya beberapa hari begitu lamanya, sehingga ayatlah turunlah surat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqkunna ayyubdillahu azwaja. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 5, Allah mengatakan jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah atau Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik, khairum min kunna. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 8 ini menjadi salah syartu minasyurut, syarat atau bagaimana seorang perempuan, seorang wanita yang menjadi istri, dia berusaha untuk menjadi seorang istri yang soleha sehingga bisa membahagiakan seorang suami, dan atau sebaliknya suami bisa membahagiakan seorang istri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menjelaskan tidak hanya menjelaskan kepada seorang wanita, tapi juga adalah memberikan sebuah pelajaran kepada seorang suami. Allah mengatakan muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sayhatin, thabitatin wa abqar. Pertama, Allah menjelaskan adalah muslimatin, yaitu seorang muslimah. Seorang muslimah, asal kata aslama yuslimu, atau dia taat, menyerahkan diri. Seorang muslimat adalah orang yang taat, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengikuti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat. Kemudian Allah juga menjelaskan yang kedua adalah mukminat. Allah tidak hanya membahasnya adalah muslimatin, tapi kemudian digabungkan muslimatin, mukminat. Ketika dia adalah orang yang muslimat, menyerahkan diri dan taat, mukminat, dia senantiasa adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukminat, seorang wanita tidak hanya sekedar adalah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu, mengakui begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sebagai Rabb-nya, tapi semua aktivitas perbuatannya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika dia berumah tangga semuanya letaknya semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi seorang istri yang soleha. Istri yang mukminat, yang mukmin, muslim, belum tentu dia mukmin, tetapi mukmin, muslimah belum tentu dia mukminah, tapi mukminah barang tentu atau tentu saja dia sudah menjadi seorang yang muslimah. Karena mukminah adalah dia mengikrarkan, mengamalkan semua aktivitasnya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya nanti dengan rangkaian-rangkaian apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ini setelah jeda berikut ini. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Wisata Kolbu PKPU TV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya menjelaskan dengan saat tahrim itu baru 2 muslimat mukminat. Jadi seorang istri itu biasanya memang keluhan seorang suami. Suaminya rajin ke masjid, suaminya dia menghidupkan sholat berjamaah, tapi kemudian seorang istrinya berleha-leha, bermalas-malasan, tidak melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang terjadi, maka label atau kualitas muslimat dan mukminatnya seorang istri yang berumah tangga itu berleha-leha, atau seorang mukminat itu, seorang istri yang mukminat itu adalah juga tidak menceritakan aib seorang suami, kekurangan seorang suami, menceritakan kepada tetangganya, ke saudaranya, ke sanak familinya, atau ke teman kerabatnya. Karena seorang mukminat adalah seorang istri yang soleha, mukminat adalah orang yang menjaga aib seorang suaminya. Aib bentuk apapun. Kalau bisa adalah dapurnya, aibnya seorang suaminya hanya diketahui oleh seorang istrinya. Begitu juga aib seorang istri hanya bisa diketahui oleh seorang suaminya. Tidak gibah atau tidak menjadikan rumahnya itu adalah sebagai markas sentral orang-orang yang gibah, orang-orang yang membicarakan aib seorang suaminya. Saat ini sangat ngetren. Seorang wanita, ibu-ibu buat arisan, kumpul-kumpul, tujuannya memang baik. Yang pertama kali silaturahim, kumpul. Tetapi biasanya di sela-sela arisan itu banyak kalangan ibu memamerkan auratnya atau membongkar aibnya seorang suaminya, atau ketika tadi malam mungkin berinteraksi dengan suaminya ada sedikit kasar dan sebagainya, diceritakan. Kalau ini yang terjadi, na'udzubillah, maka yang terjadi kita seorang istri bukan istri yang kualitas mukminatnya perlu ditanyakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kembali adalah qanitat. Qanitat, orang yang taat, wanita yang taat. Tadi dalam surat An-Nisa juga jelaskan fasolihatu qanitat hafizat lil ghaibi. Qanitat yang taat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada suaminya selama suaminya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika suaminya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'ata, tidak ada taat untuk suaminya. Dia taat. Ketika suaminya mengatakan A, maka ditaati dengan A. Ketika suaminya memerintahkan A, maka dilaksanakan dengan A, bukan dilaksanakan B. Bukan berarti adalah bahwa toleransi, bukan berarti adalah bahwa seorang suami itu mengekang mengekang gagasan ide yang dilontarkan seorang istri, tapi adalah ini bagian dari areanya adalah ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada suaminya. Qanitat. Kemudian juga Allah dan surat Tahrim ini juga menjelaskan adalah abidat, seorang istri yang senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat potret masyarakat kita, realita saat ini, sangat sedikit sekali seorang istri yang di masyarakat kita adalah yang selalu bersegera abidat, yang taibat, yang selalu dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja yang saya sebutkan, realitas sekarang adalah ketika kumpul-kumpul istri, dia membongkar aibnya, kemudian tidak bersegera, atau ucapan yang keluar dari lisannya atau mengucapkan astagfirullah saja tidak dikeluarkan, justru dia lebih nyaman untuk menceritakan aib seorang suaminya. Tapi seharusnya adalah seorang istri yang soleh, yang dari syaratul minas syurut, syarat yang dijelaskan oleh Allah SWT adalah dia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia mendapatkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan dia tidak taat kepada suaminya, ketika dia mendapatkan ada sedikit celah yang auratnya dia tidak sengaja atau dulunya dia dengan sengaja membuka auratnya, maka dia segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan dia melakukan sholat malam qiyamul lail, atau baik dengan saat-saat yang lain, atau dia kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, muslimat, mukminat, kemudian qanitat, taibat, seorang muslimah, seorang mukminat, kemudian seorang yang dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, kemudian dia segera taibat, yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya orang itu istri adalah istri yang solehah. Dia menjadi istri yang solehah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak atau semuanya orang menginginkan istrinya solehah. Maka daripada itu, dengan episode ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berusaha untuk menjadi seorang istri yang solehah, dan kita juga mungkin seorang suami mendoakan agar seorang suaminya adalah menjadi seorang istri yang solehah, seorang istri yang selalu diidamkan oleh seorang suaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu mazidah. Ya rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila wa tajnaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, terimalah amal kebaikan kami. Ya Rabb, jika kami seorang istri yang selalu hari-hari waktunya tidak taat, tidak menjadi istri yang soleh, maka berikanlah kami cahaya hidayahmu, sehingga kami untuk senantiasa berusaha menjadi seorang istri yang solehah. Dan kami seorang suami yang selalu mendamping istrinya, juga senantiasa memberikan sebuah qudwah, memberikan sebuah suri tauladan, doa, sehingga istri kami menjadi istri yang solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah wisata kolbu menjadi istri yang solehah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.